Jadi kalau aku sebenarnya S1 psikologi itu sebelum aku nikah malah. Nah cuman ketika aku nikah, aku punya anak dan segala macam, tidak ada waktu untuk aku kuliah lagi karena udah sibuk menjadi ibu ya. Nah ternyata kan jalan hidup aku terpisah sama anak nih gitu. Jadi di situ aku mulai berpikir kenapa nggak aku coba menggunakan waktu ini sebagai hal yang positif untuk meningkatkan kualitas aku sebagai seorang manusia gitu. Akhirnya aku mau sekolah lagi, aku kuliah lagi, dan memang aku suka psikologi karena menurut aku psikologi itu, karena kan aku seniman ya, dan psikologi itu sebenarnya juga seni gitu loh, karena semua manusia nih, semua yang ada di sini pasti jiwanya beda-beda, nggak ada ilmu pastinya, nggak ada ilmu sainsnya gitu, tapi semuanya harus dijalankan dengan ilmu, tapi juga firasatnya harus jalan. Nah mungkin sudah selesai MK, sudah mengeluarkan fatwa, mungkin tindakan lanjut dari kakak sendiri seperti apa nih kak? Apalagi mungkin statement dari seberangkat tetap kekeh, mungkin dari kakaknya gimana? Kalau saya sudah bilang saya tetap konsekuen dengan omongan saya dari awal bahwa saya membantu MK itu semata-mata hanya untuk membantu semua ibu-ibu di Indonesia. Tapi untuk diri saya sendiri, untuk jalur hukum, insya Allah saya sudah selesai. Saya sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalur langit. Jadi mau pihak sana apapun responnya, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Jalankan saja. Saya juga jalankan saja kehidupan saya dan ingin fokus ke hal-hal yang positif. Berarti sudah legowo, Pak? Insya Allah udah legowo. Apalagi hari ini menjadi titik balik juga. Aku mendapat satu gelar baru yang sangat aku syukuri dan semoga bisa membuat kedua anakku bangga. Aku juga kemarin terakhir ke sekolah udah bilang sama anakku kalau hari ini aku bakal wisuda gitu, minta doanya. Terus aku mereka kayak, jadi sekarang Umi jadi psikolog dong gitu. Emang kamu tahu psikolog apa gitu? Jadi kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Padahal ya aku melakukan ini semua juga salah satu faktornya supaya mereka juga bangga memiliki ibu yang bisa sekolah lagi gitu. Jadi untuk kedepannya lebih luas. Berarti tidak ada jalur apapun lagi kan? Enggak sih. Kalau misalkan maksudnya ngelaporin bapaknya kan. Atau mau ngambil gimana gitu? Enggak sih, enggak apa-apa. Aku udah di tahap yang menunggu aja kapan anakku yang mau sama aku, ayo sini, Umi siap menyambut kalian. Jadi aku tunggu kemauan itu dari anakku aja. Itu karena mikirin psikologi Sabira sama Syarif apa gimana? Pasti Mbak, itu salah satu faktor terkuat nih, aku mikirin psikologis mereka. Aku nggak mau jadi ibu yang egois, dan menurut aku mereka sekarang udah semakin besar ya. Syarif 11 tahun, Sabira 9 tahun, mereka makin bisa berpikir secara luas gitu loh, maksudnya kayak melihat keadaan, menilai. Jadi aku pikir sekarang bukan saat yang tepat untuk ya melakukan hal-hal yang ekstrim gitu loh, kayak misalkan aku main ambil aja, mereka kan juga udah ngerti gitu. Umi Wawa, ini panggil Umi Wawa nih. Ya. Ada yang ingin disampaikan untuk dua? Oh iya, untuk Syarif Sabira, alhamdulillah hari ini Umi udah insya Allah di wisuda dan menjadi satu gelar baru lagi untuk Umi, dan Umi melakukan ini juga untuk kalian semua supaya suatu hari kalian tahu dan kalian bangga, dan semoga ilmu yang Umi punya ini bisa membantu orang banyak, terutama untuk semua ibu-ibu yang mengalami pasti ada dampak psikologisnya. Insya Allah aku juga akan mau aktif secara media sosial berkomunikasi dengan mereka semua. Kalau untuk bertemu anak sendiri sulit nggak sih kak? Atau emang ada waktu khusus atau ada terserah kapan kakak mau ketemu? Jadi bukan terserah ya, waktu khususnya emang cuma di sekolah aja dan cuma waktu istirahat doang, jadi terbatas banget. Cukup gak sih kak bonding sama anak cuma di sekolah gitu? Dibilang cukup enggak ya? Dibilang cukup enggak, tapi harus cukup-cukupin karena aku nggak punya pilihan daripada nggak sama sekali gitu kan. Jadi aku lebih baik memilih untuk mensyukuri aja deh. Aku punya hitungan menit di sekolah, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja. Jadi Cara bonding di waktu yang singkat gitu gimana kak? aku berusaha untuk terus memasukkan perasaan bahagia, perasaan. Jadi aku nggak mau fokus ke kalau ibu bapaknya berkonflik. Jadi aku lebih ke, yaudah aku bangun aja. Kamu lagi butuh apa? Ada cerita apa? Kamu sekolah gimana? Nilainya gimana? Jadi aku lebih, ya udah membangun komunikasi yang sehat aja antara anak dan ibu. Dan anak-anak terbuka juga ya kak walaupun ketemunya dalam waktu singkat? Alhamdulillah anak-anak terbuka dan positif sekali. Itu yang paling aku syukuri dan itu yang aku jaga Mbak. Takutnya kalau misalnya aku melakukan hal-hal yang ekstrim, nanti
akhirnya mereka malah jadi berpikir yang negatif ke aku. Tiap hari apa aja ketemu anak-anak? Harinya nggak tentu, tapi aku jatahin seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali karena aku tidak mau kalau tiap hari ke sekolah ganggu ya. Jadi kayak ya udahlah, mending aku sama-sama enak aja gitu. Jadi janjian sama anak-anak gitu, misalnya nanti ini kesini hari apa gitu. Iya, jadi mereka udah tahu lah hari-hari yang aku datang, antara hari apa sama hari apa pasti mereka tahu. Udah pada kelas berapa Kak sekarang? Sabira kelas 4, Sarif kelas 6 SD, bentar lagi SMP, insya Allah. Jadi udah makin besar. Ya, Kak, mungkin kan sekarang udah banyak pencapaian yang dapat, walaupun mungkin masih ada yang kurang. Mungkin ada rencana nggak sih untuk cari pendamping baru atau seperti apa? Sudah terbuka hati. Oh iya,